Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Melia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai grand teori perilaku konsumen. Tanpa berlama-lama, langsung aja disimak ya penjelasannya. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada faktor budaya yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan juga kelas sosial. Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Sedangkan subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Sedangkan kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Selanjutnya ada faktor sosial. Yang pertama yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi itu terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Kelompok primer adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Sedangkan kelompok sekunder adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan seperti masyarakat. Lalu untuk kelompok aspirasi adalah sebuah kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam kelompok tersebut. Sedangkan untuk kelompok disosiatif merupakan sebuah kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima individu tersebut. Selanjutnya ada kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu keluarga orientasi yang merupakan orang tua dan saudara kandung. Dan yang kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu merupakan pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembeli. Lalu yang ketiga ada peran dan status. Seseorang ikut berperan serta dalam kelompok
klub dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Orang cenderung memilih produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki dalam masyarakat. Lalu faktor selanjutnya yaitu faktor pribadi. Yang pertama yaitu usia dan tahap siklus hidup. Usia dan tahap siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Orang dewasa telah melewati perjalanan hidup yang berubah setiap masanya. Hal ini tentu akan memunculkan kebutuhan baru seperti kebutuhan jasa perbankan, pengacara, dan konsultan pernikahan. Lalu yang kedua ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Maka dari itu, pemasar harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Selain itu, keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh setiap individu. Lalu selanjutnya ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Dengan adanya kepribadian itu dapat menjadi suatu variabel dalam menganalisis perilaku pembeli. Dan selanjutnya ada gaya hidup. Pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapat dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup itu menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi, di mana setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Selain itu, terdapat kebutuhan yang bersifat psikogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan atas pengakuan, penghargaan diri, dan rasa memiliki. Ketika kebutuhan menjadi motif dan meningkat sampai intensitas yang cukup akan mendorong seseorang untuk bertindak. Lalu yang selanjutnya ada persepsi. Seseorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap suatu hal bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi, di mana arti persepsi yaitu suatu proses ketika seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi dalam dunia pemasaran lebih bermakna daripada realitasnya. Karena dengan terdapatnya persepsi konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku aktual konsumen. Namun setiap orang dapat mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama karena terdapat 3 proses pemahaman yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Lalu selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Dan yang selanjutnya ada memori. Memori itu terdiri dari memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Di mana memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dengan membentuk model asosiatif, di mana dalam model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling terhubung.
Asosiasi merek itu terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, dan kepercayaan, sikap, dan masih banyak juga yang berhubungan dengan merek. Perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Selanjutnya dari kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis itu terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Sedangkan perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan oleh individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen serta kebijakan umum. Nah, dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen itu dibedakan menjadi 2, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu untuk perilaku konsumen rasional. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar suatu kegiatan konsumsi itu bisa dikatakan rasional. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik, dan harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai perilaku konsumen irasional. Perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contoh dari perilaku irasional yang pertama yaitu tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui media cetak, media elektronik, ataupun media sosial. Lalu yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan gengsi dan atau prestise. Terdapat 2 teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Perilaku konsumen ini sangat didasari dengan motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Nah, langsung aja kita bahas untuk yang pendekatan margin utility atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Lalu selanjutnya ada pendekatan ordinal atau pendekatan indifference curve, di mana kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang itu tidak dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dapat dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan itu ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Dari penjelasan yang telah saya jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen itu menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai suatu kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori perilaku konsumen. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.